Terima kasih Gus Bahak ya. Ada pertanyaan lain ini konteksnya adalah ada yang mengatakan tentang ilmu yang wajib ain aja wajib kifayah. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang wajib ain itu adalah ilmu agama. Nah, wajib kifayahnya itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ada yang membantah. Kebetulan kami ini base camp-nya ada di Fakultas Teknik. Bukankah orang tua itu mengirim belajar ke Fakultas Teknik atau sebaliknya? Kami dari Fakultas Psikologi bahwa wajibnya itu psikologi. Nah, pemahaman tentang ilmu yang wajib ain, wajib kifayah berkaitan dengan tadi tanggung jawab. Kalau itu intelektual muslim atau mungkin sebagai mahasiswa muslim, itu esensinya seperti apa, Gus? Terima kasih. Saya kira demikian. Jadi kita yang nekuni Al-Quran ya, saya akan nekuni tafsir ya. Sebetulnya dikotomi itu memang nggak pernah ada ya. Misalnya kita yang nekuni ilmu astronomi ya, atau falak ya. Kan lalu misalnya ilmu astronomi dianggap itu ilmu umum. Ilmu geologi juga dianggap ilmu umum. Padahal kita yang nekuni tafsir, itu ya biasa bicarakan misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinin awal hisab. Bahwa Allah yang menciptakan sedemikian rupa bahwa Al-Qamar rembulan punya sekian manazil, yang dengan manazil itu li ta'lamu 'adada sinin awal hisab. Kamu tahu hitungan waktu. Artinya kalau yang dikatakan Quran pasti itu namanya ilmu agama dong. Tapi disiplin ini kemudian dikatakan ilmu umum. Misalnya menyangkut biologi. Dari awal Allah mengatakan wa fil ardi qita'um mutajawirat, bahwa konstruksi bumi ini lempengan-lempengan, karena kita itu jamaknya qit'ah. Bumi ini lempengan-lempengan yang saling berdampingan. Jadi dari awal kalau dalam bahasa Arab bumi diciptakan Allah tidak basitoh, tidak satu elemen. Tapi qita'um mutajawirat, satu lempengan-lempengan yang dipasang. Makanya potensi gempanya tinggi. Nah, kemudian setelah ilmu agama itu identik dengan caranya sholat, caranya haji, dan ilmu umum itu yang menekuni alam. Kemudian mulai itu ada dikotomi bahwa ilmu umum itu tidak agama, agama ada ilmu umum. Sebenarnya kita yang nekuni tafsir, nekuni Quran itu nggak ada. Ya tapi ini ya sudah memang. Sosial juga sama. Misalnya negara mewajibkan memikir rakyatnya. Misalnya. Di kita, kaidah fikih kita juga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa hubungannya imam presiden dengan rakyat adalah hubungan kemaslahatan. Dan kita juga punya aturan-aturan kalau presiden atau waliul amri memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, kita wajib loyal. Nah, tapi kemudian tadi entah gimana asal usulnya, ilmu agama ini dianggap yang berdoa ini itu ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana sebetulnya? Karena ilmu agama itu banyak. Mengetahui halal haram itu ya berdoain, terus ngerti najis dan sebagainya juga berdoain. Tapi sebetulnya di antara aturan agama adalah mengerti bahaya yang dan tidak bahaya. Di situ juga ada misalnya sistem alam ini kalau digerogoti itu akan terjadi gini-gini likuifaksi. Itu ya dibicarakan misalnya amin teman fisama ayaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu hati-hati di bumi, potensi bumi itu bisa tamur, bisa melumer, bisa likuifaksi. Terus kata Allah, kamu di bumi juga jangan merasa aman, bisa saja benda di langit setiap saat itu bisa jatuh. Ayur sila alikum hasiban, misalnya meteor setiap saat juga bisa jatuh. Nah, Quran itu membicarakan semuanya, mulai ilmu agama, tapi lama-lama ini dikatakan ilmu umum. Nah, kenapa ulama tidak berontak? Ini saya beri bocorannya. Karena ilmu umum ini, ilmu-ilmu yang dikatakan umum ini, misalnya di teknik atau di biologi atau di astronomi, ini ilmuwan-ilmuwan itu mengalami perkembangan. Kalau sampai ini di atas namakan agama, kemudian ternyata teorinya itu direvisi, ini agama yang disalahkan. Jika daripada gitu ya biarin saja dikatakan ilmu umum, supaya nanti kalau ada penelitian ini, salah benarnya bukan dikaitkan dengan agama, tapi dengan penelitinya.
Tapi jangan pernah kamu katakan bahwa agama tidak mengatur ilmu astronomi. Buktinya kiai-kiai itu tahu falak sampai 10 tahun ke depan tuh bisa digarap gerhana itu tanggal berapa, jam berapa, lama gerhana berapa. Itu di kalender-kalender pesantren itu detail dan semuanya benar. Itu kan ilmu umum. Tapi kenapa tidak kita katakan itu ilmunya Islam? Takutnya kita ini manusia. Pas garap salah dikatakan Islam, ternyata malam Senin tidak gerhana, gerhananya malam Selasa. Nanti Islamnya yang salah. Itu bocorannya. Ini kalau nggak sama UGM tidak kasih bocorannya. Jadi sebetulnya beberapa ilmu ini milik Islam juga, tapi ketika diklaim milik mereka ya sudahlah. Jadi kalau ada kesalahan agamanya yang nggak kena itu. Karena apapun benarnya Islam dibawa oleh manusia. Kalau zaman Nabi pasti benar, maksudnya kita nggak Nabi. Sehingga semenjak itu ulama mengatakan jangan pernah membenarkan satu teori atau menyalahkan atas nama Islam. Takutnya yang salah itu kamu, tapi kamu atas namakan Islam. Ya, saya kira demikian. Oke, ada pertanyaan terakhir ini, Ustadz, karena nampaknya Gus Bahak juga harus ada kegiatan yang lain. Ini berkaitan dengan masalah tauhid yang absolut tadi. Kemudian beliau bertanya dikaitkan dengan pemahaman kafir yang di suatu saat itu pernah menjadi rame itu loh. Jadi esensinya sebenarnya seperti apa sih definisi atau hal yang terkait dengan kafir yang kemudian dikaitkan dengan surat ya ayyuhal kafirun. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir karena Gus Bahak ada kegiatan yang lain. Terima kasih Gus. Ya, saya pikir itu harus dianalisis dengan kepala dingin, dengan analisis keilmuan. Bahwa pengkelompokan itu nggak bisa dihindari, karena itu fakta sosial. Tapi setelah dikelompokkan, tentu kita sebagai muslim yang baik, tetap mengajak pihak yang lain, mengajak siapa saja untuk lebih baik, lebih benar. Jadi misalnya istilah kafir, istilah munafik, istilah apa saja, memang mau tidak mau, memang kita mau tidak mau harus mengelompokkan sesuai pilihan-pilihan orang-orang itu. Tapi itu normal saja secara keilmuan. Tapi Islam selalu waqulu linnasi husna, kepada siapa saja kamu harus berkata-kata yang baik, bermuamalah secara baik. Sehingga misalnya Islam membolehkan perang, itu nunggu udina lil ladzina yuqatalun. Kalau kamu diperangi baru boleh perang. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kalau kamu diusir baru boleh usir. Jadi kalau penstatusan yang seperti itu, ibarat ginilah, kita punya mahasiswa yang nakal ya, yang sering bolos. Ya kita sebut, wahai mahasiswa yang bolos. Tapi memang kata bolos itu harus disematkan karena dia sedang berstatus seperti itu. Tapi atas nama kita sebagai orang tua, ingin dia lebih baik. Jadi penstatusan itu bukan hal yang harus menjadi pemecah bangsa, kayak biasa aja. Bahkan kalau kata-kata ahli tafsir mengatakan Allah saking sayangnya sama hambanya, sing kafir wis diceluk dikandani. Jadi itu artinya kan Allah masih memanggil-manggil gitu. Jadi sing kafir dipanggil-panggil untuk kembali, saking baiknya Allah. Sehingga ya jadi makanya apa ya, pengkelompokan itu kan ya sudah normal saja. Artinya memang pilihan mereka beda ya, penamaannya juga beda, statusnya beda. Tapi itu tidak perlu menjadi alat konflik. Kita niru piagam Madinah, niru Sulhul Hudaybiyah bahwa dakwah ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Karena la ikraha fiddin, agama ini tidak perlu dipaksakan, tetap bayana rusdu minal ghoi, yang benar pasti ya sudah kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Saya kira demikian, mohon maaf atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Bahak. Pada kesempatan ini sekali lagi kami dari Universitas Gadjah Mada, khususnya Forum Pengajian Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih kepada Gus Bahak beserta keluarga besar Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, dan juga mungkin yang hadir ada di situ. Sekali lagi Ketua Kagama Rembang, Telkom Rembang, Telkom Jogja, dan juga seluruh yang ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu semangat di era yang sekarang ini ya saling
tadi berkaitan dengan dimensi-dimensi keagamaan dan juga dimensi-dimensi yang terkait dengan keberadaan